Waktu itu saya ada kasus kepala daerah A. Nah kita kumpulin ini lengkap datanya. Lapor ke kepolisian pada waktu itu, ditangani kejaksaan, vonis bebas. Wah itu saya deg-degan setengah mati, mampus nih. Serangan fisik itu udah betul-betul ditabrak di jalan, terus kemudian rumahnya ditungguin orang, ya bahkan ada yang teror-teror lewat telepon dan lain-lain. Ya pokoknya totalnya ada 4 yang menawarkan. Ada 4 yang menawarkan, tapi sekuensinya beda-beda. Yang paling terakhir Perindo gitu, dari sekian banyak tawaran, ini Kenapa nawarin tuh? nih gitu ya. Ya tadi pertama untuk ke Perindo aja saya itu butuh waktu lama gitu ya. Ini gimana sih? Kalau saya melihat dari ketiga tempat tadi tetap punya garis perjuangan yang sama. Karena saya lama di isu hukum, tentu yang saya perjuangkan soal reformasi hukum. Dan di partai politik juga, ya tadi saya katakan, Pak Haritanu sebagai ketua umum, pertama secara figur menurut saya dia nggak ada masalah, bagus aja, bagus lah kira-kira gitu. Nah terus kemudian juga secara kesempatan, Pak Haritanu kasih ruang yang cukup besar. Halo kawan-kawan pemilih muda, selamat datang kembali di talk show Yang Muda Yang Berpolitik. Kali ini di kantor Tirto kita udah kedatangan Tama Satria Langkun. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum familiar, Mas Tama ini adalah seorang aktivis anti korupsi yang belum lama ini bergabung ke Partai Perindo. Nah, rekam jejaknya menarik banget. Jadi sebelum gabung ke Partai Perindo, Mas Tama ini sempat aktif di Indonesia Corruption Watch. Di situ dia terlibat menangani kasus-kasus yang gede banget. Contohnya adalah rekening gendut perwira Polri. Ada yang pernah tahu nggak? Nah, di kasus itu ada 2 alasan yang kemudian menjadi kasus itu ramai. Pertama, jadi ketahuan kalau ada dana yang nggak sesuai dengan pangkat perwira Polri. Nah, yang kedua, Mas Tama juga sempat jadi korban penganiayaan atas kasus itu. Suram banget gak sih? Nah, stay tune ya. Kita akan bahas selengkapnya gimana kemudian rasanya jadi aktivis anti korupsi dan kenapa kemudian Mas Tama memilih untuk bergabung ke Partai Perindo. Halo Mas Tama. Halo Nela. Selamat datang di Terima kantor kasih. Tirto ID. Halo pendengar, panggil apa sih? Pendengar Tirto ya? Iya boleh. Audiens atau apa? Audiens Tirto, mudah-mudahan bisa mengikuti diskusi dengan baik. Iya. Mungkin sebenarnya kalau misalnya kita bahas Partai Perindo mungkin semua udah familiar ya Mas ya. Bahkan mungkin ada yang udah apal sama Mars Perindo. Belum lagi ada Aldi Taher kan juga bikin rame ya. Ini belum apa-apa udah nyinggung tokoh ya. Oh iya, ya maksudnya kan pembicaraan kan bisa positif, negatif. Betul. Itu kan menunjukkan bahwa ini partai inklusif ya. Ada yang artis fenomenal dengan karyanya menurut dia dan itu juga disukai oleh masyarakat. Ada juga yang misalnya seperti Tuan Guru Bajang juga kan juga ulama. Ada juga misalnya seperti Ustadz Yusuf Mansur ya gitu. Ada juga aktivis yang kayak saya. Yang apa tuh berarti? Iya, aktivis anti korupsi gitu ya. Ada juga aktivis misalnya model-model yang baru masuk nih ya, aktivis mahasiswa. Ingat Manik gak sih? Iya, betul. Ya, Presiden BEM UI 2019 dulu dia rame tuh, ribut soal RKUHP sama Omnibus Law. Jadi ya inklusif ya, siapa aja masuk. Ada dari aktivis dan apapun gitu. Iya, mau menunjukkan kayak gitu. Betul. Oke, tapi mungkin Mas, sebelum kita ke sana, kita bisa agak mundur ke belakang. Kita flashback dulu nih. Kalau misalnya baca profil Mas Tama kan kayaknya udah terjun ke aktivisme tuh sebetulnya dari kuliah gitu ya. Betul. Nah, berarti kan udah akrab banget dengan konsolidasi, mungkin menggerakkan massa gitu ya. Nah, ada nggak sih Mas hal yang kayak menginspirasi atau kayak memotivasi Mas Tama menjadi apa kita menyebutnya, quote unquote idealis mungkin? Iya, sebenarnya kan semuanya berangkat dari apa ya, keseharian ya. Misalnya saya di kampus dulu jadi ketua senat fakultas hukum. Terus kemudian juga banyak lah ikut organisasi A, B, C, dan D, jadi ketua di sana sini untuk di kampus mahasiswa. Udah gitu kan juga kampus itu kan ada lingkungan ya, ada lingkungan, ada masyarakat juga, dan kadang-kadang kita sering dengar keluhan masyarakat, kesusahan orang. Misalnya ada pedagang, anak di bawah umur, dipaksa berjualan, diambil dari kampung. Terus ditarget harus jual sekian,
sekolahnya dia nggak tahu gimana, makannya gimana, bayarannya nggak jelas, ada yang mengkoordinir, itu gimana, kita harus gimana? Pasti kan terpanggil kan? Pasti itu kenapa sih masalahnya? Kalau bisa kita nih dari orang-orang yang memang di kampus, yang memang punya kemampuan, pengetahuan, kan bisa bantu seharusnya. Jadi hal sekecil itu. Nah kemudian itu meningkat, banyak yang kita layani masyarakat. Waktu di kampus dulu. Sampai terakhir ada isu korupsi. Jadi teman-teman ICW itu juga suka datang, ajak diskusi, terus kayak dilihatnya nih si Tama nih bisa bikin laporan kasus nih. Terus disuruh demo jadi gitu juga, ya cara masuknya? bisa bawa demo juga, bisa bawa masa banyak kira-kira gitu loh. Oh ya udah. Kayaknya kita coba rekrut bisa nih kayak gitu kan. Jadi awal itu tertarikan. Jadi soal passion, soal kebiasaan juga, tapi juga nggak melepaskan soal urusan akademik ya. Walaupun kita aktif di sana sini, kampus tetap jalan. Kalau urusan-urusan lain? Ya kampus ya jalan. Kalau romantis? Romantis ya biasa juga jalan juga lah harusnya. Oke. Sangat ini ya work life balance gitu ya. Iyalah harus seimbang. Menggemarkan anak muda ya. Iya dong. Karena mungkin punya semangat lebih dan mungkin juga energinya lebih ya. Masih punya energi untuk A, B, C dan D. Berarti sebenarnya dulu pas di Senat itu ya Mas. Berarti udah ketemu sama teman-teman ICW gitu. Iya, gitu. sudah mulai ketemu. Dulu saya inget banget diajakin aksi apa ya? Waktu itu advokasi kasus PLN. Jadi korupsi PLN. Saya ketemu dan situ saya mulai ada ketertarikan ya. Saya senang misalnya ketemu sama dulu ada Mas Adnan Topanusodo, ada Emerson Yunto gitu ya. Jadi mereka teman-teman ini kok ini ya sering ngelihat negara, ngelihat perkara-perkara korupsi yang emang itu mengganggu banget gitu. Disitulah mulai itu saya diskusi banyak hal dan mulai tertarik. Nah mulai ikut bareng juga, diajakin misalnya ya bukan di ini ya, bukan di order dan dibayar gitu ya. Kan kita bukan demonstran bayaran. Kan ada banyak gitu, tuh. Gitu. Iya, ada banyak tuh yang misalnya modelnya disiapin nih anggaran ya buat bis. Disiapin nih anggaran begini, ada namanya Panasbung, pasukan nasi bungkus. Disiapin juga nasi bungkusnya, kira-kira gitu, sama ongkos pulang gitu ya. Nah kalau ini enggak, jadi diajak. Dan itu nggak ada ngomongin soal harus segini masa, nggak ada. Jadi saya pun ngobrol sama teman-teman, ini ada masalah kayak gini, ada korupsi di PLN. Ini kasusnya, jadi kita diskusi di sana. Jadi ya udah kita gerak aja. Jadi begitu ICW ngajak, ya udah kita jalan bareng tuh. Jadi kita nggak ada yang diongkosin ICW, jadi pakai motor sendiri-sendiri. Kalaupun kita agak sedikit nyeleneh, pinjem bis kampus. Datang ke banyak banget berarti ya? Iya, jadi ada banyak gitu. Jadi ya itulah kemudian kita mulai ada engagement ya dengan gerakan masyarakat sipil. Oh ternyata ada nih yang spesiesnya kayak kita nih, gitu. Yang di kampus kita bantu orang 1, 2. Nah ini yang diintervensi, yang kemudian diurus adalah soal kebijakan, gitu. Berarti apa itu juga kemudian yang jadi kayak pintu masuk ke ICW? Itu kayaknya jadi pintu masuk. Jadi setelah saya selesai banyak interaksi, sempat juga saya jadi legal di perusahaan. Terus kemudian tiba-tiba ada teman dari ICW kontak. Kita ada rekrutmen nih, kayak gini. Mau coba nggak tes di sini? Kita pikir-pikir, ini gajinya gimana ya gajinya nih ya? Saya bilang ini turun apa naik ya gitu ya. Jadi tapi kayak apalah kita coba aja. Karena saya emang seneng gitu, passion ya gitu. Karena kan kalau kita legal di perusahaan kan akan menghadapi buruh-buruh gitu ya. Nah sedangkan kalau di gerakan masyarakat sipil nih kita justru bersama buruh lah, kira-kira begitu. Dan di situ saya mulai berpikir kayaknya lebih menyenangkan, dan boleh jadi pengetahuan saya kan lebih banyak kepake di sana, kira-kira gitu. Udah mulai deh kita advokasi bareng. Saya kemudian tes, ada diumumkan ada 2 orang itu masuk pada waktu itu. Udah dari situlah kemudian saya berkarir di ICW itu mungkin sekitar tahun berapa? 12 tahun ya. 13 kayaknya. 13 tahun ya, 13 tahunan ya. Sih 2009 awal kayaknya masuk. 2008 2009 saya agak lupa tuh. Tapi itu baru lulus Mas? Enggak. Oke. Jadi udahlah bergabung dan sampai nggak terasa udah belasan tahun di sana gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya di ICW sendiri ya Mas, misalnya dengan kurun waktu yang sangat lama itu,
Dan mungkin sebenarnya kayak kalau baca-baca track recordnya ICW juga kan banyak banget ya kasus yang ditangani, termasuk kayak mantan Jaksa Agung yang siapa itu Andi Galip ya, betul. terus BLBI juga kan, Dana Haji Kemenang, Senturi juga, jangan salah loh. Ini harus disebutkan ya? Enggak juga sih, maksudnya intinya banyak gitu ya, emang banyak banget. Dan emang pada waktu itu perkaranya tuh yang menjadi perhatian publik, termasuk IKTP. Dulu siapa yang notice IKTP itu apa sih? Iya. Emang ada korupsi di mana? Itu chipnya apaan sih chip gitu? Orang-orang bingung gitu. Nah disitulah kemudian dari si pengadaannya kita lihat kebermanfaatannya. Makanya kemudian pada waktu itu kita juga ada riset gitu ya soal itu. Kita sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, ini proyek bahaya loh. Bermasalah. Ya artinya beberapa ada pelanggaran-pelanggaran dalam prosedural. Kalau itu bisa dibuktikan itu kesengajaan, kemudian ada kerugian negara, itu korupsi udah. Gitu. Jadi kalau boleh saran disuspend dulu, evaluasi dulu deh. Kalau diterusin, saya khawatir setelah ngejabat semuanya dipanggil-panggilin. Kita sempat bilang kayak gitu loh. Jadi memang ya banyak gitu loh perkara-perkara yang menarik ya, ya Senturi, IKTP. Responnya waktu itu? Ya waktu itu ya pokoknya kita nggak ada pelanggaran. Oh ya udah, yang penting kan kami udah sampaikan. Udah ingetin ya. Udah sampaikan, artinya dari sisi pencegahan, upaya untuk ini biar gimana sih bermanfaat. Jadi jangan sampai kemudian KTP yang kita harapkan bagus atas nama keburu-buruan yang padahal juga nggak perlu buru-buru gitu. Akhirnya jadi penyimpangan di sana sini. Jadi pendekatannya ini buat masyarakat atau buat proyek. Kalau buat proyek bisa beresikonya besar gitu. Makanya banyak lah kita lakukan, bahkan kayak perkara-perkara kepala daerah juga itu ada banyak banget juga. Ya misalnya salah satu yang sempat menarik dan kayaknya ada relevansi dengan zaman sekarang, misalnya ada TikToker siapa namanya tuh? Ini yang Lampung. Bimo bukan sih namanya? Bima ya. Dia kan ini jalan rusak nih, gini begini, bikin PPT kecil-kecil jelasin sama dia. Itu kayak menginspirasi banget gitu loh. Orang se-Indonesia rame, Pak Jokowi sampai datang ke sana gitu ya. ICW tahun 2009-2011 itu ketika ada penyimpangan, kita nggak ini begini ya, enggak. Mana buktinya, mana datanya, lapor KPK. Divonis bersalah Gubernur Lampung Timur pada waktu itu. Jadi ya berbuatlah gitu untuk masyarakat. Ya, tujuannya ya tadi agar uang-uang yang memang harusnya untuk masyarakat ya nggak hilang diambil oleh pejabat-pejabat yang korup, kira-kira begitu. Tapi sebetulnya itu hal menarik juga ya Mas, kayak ada perbedaan apa ya mungkin? Iya. Cara gitu. Perbedaan cara mungkin zaman ya. Zaman. Walaupun nggak perlu sesulit dulu ya. Kalau dulu kan ini nyari bahan di mana sih, minta informasi gimana sih, baca tuh, oh pengadaan barang dan jasa tuh begini ya logikanya ya. Oh ini anggarannya sekian ya. Kalau sekarang kan enggak. Wah jalan rusak, ayo kita viralkan. Ambil langsung selfie dia, ini jalannya begini-begini ya, rame gitu ya. Mungkin karena udah ada teknologi ya. Iya, nggak perlu kita menyajikan kajian. Nggak perlu, gitu. Iya. Begitu sih. Tapi tadi kan mungkin banyak banget ya, mungkin kayak ada IKTP juga, ada Senturi dan ya banyak hal itu. Masih ingat nggak sih Mas kayak kasus pertama yang melibatkan Mas Ahmad? Ada satu kasus ya. Kayaknya ini seru-seru. Kasus kepala daerah sih. Oke. Kasus kepala daerah. Jadi pada waktu itu kan gini ya, sebenarnya di ICW itu lebih mudah karena kayak semacam ini loh, apa ya mungkin ya. Kalau di KPK mentok, di kepolisian mentok, itu laporan pasti di-CC ke ICW. Nah kan problemnya adalah ini yang nanganin siapa gitu. Kalau penegak hukum ya sudah, dia harus jalankan tugasnya dia. Nah kita kan masyarakat sipil nih, jadi dokumen tuh kita baca. Misalnya saya terakhir dari ICW udah nggak di ICW itu laporan per tahun mesti data 1.000 laporan per tahun. Wow. Orang lapor ke ICW, LSM ya, NGO yang orangnya nggak banyak. Paling investigatornya yang benar-benar menangani perkara, yang meriksa berkas paling 5 orang 6 orang gitu ya. Tapi ya itu tadi gitu. Kita dapat informasi, kita baca-baca. Nah pada waktu zaman saya baru masuk, saya baca laporan. Waktu itu berarti komposisinya juga segitu ya, 5 orang 6 orang. Iya 5 orang 6 orang gitu ya. Yang dia memang namanya ini penerima lapmas, penerima laporan masyarakat. Gitu ya. Jadi nerima nih kita dari mulai keluhan orang ditipu lah apalah yang bukan korupsi, termasuk yang korupsi juga. Laporan masuk.
Ya dulu awal-awal nggak sampai sih, mungkin Oke. 300-400 ya. Saya Tetap banyak tahun sih. pertama masuk ya, Mhm. tapi tetap banyak Mhm. gitu. Tapi itu kan juga nggak semuanya korupsi, ada juga yang bukan. Betul. Kita pilih yang paling bagus. Waktu itu saya ada kasus kepala daerah A. Mhm. Nah terus terus kasusnya kita cek kan, wih ini kasusnya begini ya, korupsinya begini ya. Terus ya udah, laporannya udah ada, buktinya kita lengkapin. Misalnya itu soal pengadaan pada waktu itu. Oh kita cek dokumen pengadaan, kita minta aja informasi. Kita minta informasi dapat pengadaannya, terus kita cek itu audit BPK bisa dicek loh, gampang kita akses, kita baca nih, ini auditnya, ini laporan keuangannya. Ada juga pada waktu itu semacam saksi ya, maksudnya begini, kalau di perkara korupsi kan sumbernya bisa dari mana-mana, bisa dari audit, bisa juga dari orang yang sakit hati, Iya. kalah tender, tapi kali dicurangin misalnya, lapor ke kita, nah kan dapat tuh informasi banyak tuh, begini, ini yang main, saya udah submit, dokumennya nggak diterima, dijegat di jalan, wah ada macam-macam. Nah kita kumpulin ini lengkap datanya, lapor ke kepolisian pada waktu itu, ditangani kejaksaan, vonis bebas. Wah itu saya deg-degan setengah mati, mampus nih. Artinya kan nggak terbukti kan apa yang kita laporkan. Padahal udah dengan segitu banyak tapi ya. ada bukti, ada potensi kena serangan balik. Ya kan artinya beresiko nih. Jadi sebenarnya kerjaan teman-teman di masyarakat sipil tuh juga beresiko banget. Niatnya bagus, cuma resikonya juga besar. Terus kemudian, wah ini vonis bebas. Akhirnya kita eksaminasi putusannya. Di situ kelihatan, oh ternyata ini ada banyak nih yang gak dipertimbangkan sama hakim. Kita ajukan lagi, ternyata jaksa mau kasasi, dikasasi vonis. Dia kena divonis belasan tahun. Gitu. Akhirnya gitu. Tapi ya itu perjalanannya panjang gitu ya. Jadi itu kasus pertama yang saya tangani kepala daerah. Berarti pemilihan kasusnya waktu itu berdasar apa sih? Bukti aja. Mana yang paling bagus misalnya. Ada nih, ini informasinya bagus banget. Tapi buktinya nggak ada. Udah deh, stop. Jadi di ICW itu pada waktu itu bagusnya adalah kita punya budaya. Kan kadang-kadang kalau NGO atau LSM itu kan orang suka bilang ini ngomongnya terserah dia nih, maunya dia aja nih. Pendapat doang nih. Nah kalau di kita dibangun budaya. Pokoknya yang boleh ngomong itu adalah yang ngeriset. Jadi nggak ada apa ya namanya, dia mau tua mau muda ya, kalau yang muda lebih produktif ya dia yang duluan, dia ada di depan publik dia gitu untuk bicara banyak hal karena riset. Nah itu yang kemudian ada, jadi ada perkaranya, oh ini bagus nih, datanya bagus, udah riset, dia yang ngomong, dia yang bicara. Makanya karena kita juga banyak pada waktu itu, kita ganti-gantian tuh bicara A, B, C, dan D. Karena laporan juga banyak. Jadi kita pilih mana yang buktinya paling kuat. Dan itu sekarang juga mudah didapatkan karena tadi yang saya bilang, ada orang yang kalah tender, sakit hati. Atau ada juga yang saingan politik, tapi kita kan tutup mata nih. Soal politik urusan ini deh. Ya misalnya contoh menjelang pilkada, laporan saling lapor tuh, ini lapor. Ya mau tujuannya saling jegal terserah, tapi kalau betul korupsi kan juga harus kita tanganin, kira-kira begitu. Begitu sih kalau dulu ya ceritanya. Itu mungkin kasus pertama dan ya beberapa kasus yang lain ya. Kalau misalnya kita ke kasus yang gede gitu, mungkin sebenarnya bebas sih. Kita bisa mungkin Mas Tama bisa cerita soal yang rekening gendut itu. Atau misalnya kalau lebih tergerak untuk bercerita soal Senturi. Iya sebenarnya semuanya sama ya. Apapun perkaranya, kita pasti rujukannya adalah itu laporan masyarakat dari mana. Kita juga nggak mungkin asal ngomong tanpa adanya informasi. Perkara Senturi misalnya, itu kan sebetulnya berawal dari dokumen audit kan. Orang kan bingung baca audit Senturi itu. Ini ada CAR, ada rasionya sekian, ini apa gitu. Nah kebetulan di kita juga ada banyak teman-teman yang punya berbagai macam latar belakang. Pada waktu itu kita baca auditnya, kita bikin rilis. Siaran pers. Jadi intinya adalah ini adalah laporan audit begini-begini, kita merekomendasikan untuk ini gitu. Jadilah pembicaraan di ruang publik. Mulailah tuh informasi banyak yang masuk dan segala macam sehingga perkaranya juga jalan. Sama seperti IKTP juga demikian. Dulu kan orang ngomong ini ada korupsi IKTP, orang bingung IKTP itu apa? Gitu. Makanya kita buat kajian. Yang namanya IKTP itu apa sih? Terus misalnya keharusan negara kita punya KTP elektronik tuh emang tahun berapa? Kita kaji semuanya satu persatu. Jadi dari situlah kita berangkat, ya intinya nggak cuma sekedar
melaporkan kasus, tapi juga apa namanya eh ngasih edukasi gitu loh sama Iya. masyarakat. Ini loh ada perkara seperti ini, dampaknya ini dan lain-lain. Iya. Nah, ya seperti itu yang kita lakukan. Dan apa namanya berarti kan ketika kayak oke memutuskan jadi aktivis anti korupsi gitu Mas. Sebetulnya ada nggak sih hal-hal yang kayak sebenarnya ini bukan pertanyaan sihnya udah terbukti juga ya tadi ada menjadi korban penganiayaan kayak gitu kan. Nah, seberapa jauh sih Mas kayak kehidupan personal Mas Tama tuh jadi terpengaruh gitu semenjak jadi aktivis? Iya sebenarnya gini, yang pertama tuh saya juga ingin meletakkan aktivis itu kan bukan pekerjaan ya, dia lebih kayak pengabdian dan dia bisa melekat sama pekerjaan manapun. Betul. Ada nggak misalnya wartawan yang aktivis? Kan banyak juga, ya kan? Terus juga misalnya ada ya yang kebanyakan kan orang ngeliat aktivis ya udah deh teman-teman masyarakat sipil yang kemudian namanya NGO atau LSM atau CSO macam-macam namanya. Tapi saya ngelihat sebenarnya jiwa itu atau istilah aktivis itu melekat di mana-mana. Ada juga politisi yang aktivis ada juga. Gitu. Jadi berbagai ini macam. Iya, maksudnya berbagai macam tuh inilah ada banyak latar belakang ya yang bisa disebut aktivis. Nah, terus kemudian kalau bicara resikonya gimana sih? Ya besar memang. Karena kita berhubungan sama penguasa dalam tanda kutip opposite ya dengan penguasa, kita melaporkan orang yang lagi menjabat, lagi punya kekuasaan, dekat dengan akses sumber daya, keuangan dan lain-lain, maka kita juga harus hati-hati. Dampaknya apa? Ya pasti kalau dulu kita masih ngurusin investigasi, ya kita akan close tuh yang namanya sosial media. Misalnya Facebook, friend with in relationship with gitu-gitu, yang gitu-gitu tuh udah nggak usah ada, udah nggak usah posting-posting deh, gitu. Karena kalau kita sedang investigasi, pasti kan ada potensi di trace balik kan. Ini siapa sih yang ngelaporin kita? Oh ini orangnya, cari. Nah makanya dari itu paling pertama sebisa mungkin kita meminimalisasi informasi tentang kita di ruang publik. Jadi hubungan-hubungan personal dan segala macam tuh betul-betul kita jaga. Masalah orang tua pun juga sama. Orang tua ini nggak usah ditampilkan di publik karena bisa terdampak gitu. Jadi ke kehidupan pribadi ada pengaruh ya pasti pengaruh. Jadi kehidupan pribadi, kehidupan asmara dan lain-lain itu betul-betul disclosure ya gitu. Karena ada resikonya. Lebih ke sana sih. Tapi ada nggak sih kayak hal yang paling membekas gitu kalau misalnya soal itu ya, misalnya soal terganggu secara personal? Ya banyak sih. Kalau yang paling membekas ya pada waktu itu kan karena tadi ya kita nanganin, bayangin aja kita ngelaporin kepala daerah, kan dia kan sedang jadi kepala daerah, raja kecil di tempatnya gitu. Dia bisa ngelaporin balik kita, dia bisa nyuruh orang untuk macam-macam gitu. Nah itu pasti membekas waktu itu ya tadi. Misalnya kita dapat pesan diancam, terus kemudian kita diikutin di jalan. Diikutin tuh kan kadang-kadang ini ngikutin apa enggak sih gitu. Tapi karena berulang-ulang dan motifnya adalah teror, maka terasa karena kan teror nih. Tujuannya apa? Biar kita nggak nyaman datang ke kantor, biar kita nggak usah aktivitas, udah diem aja gitu. Kan itu upaya biar kita bungkam. Itu banyak. Diikutin, ditelepon untuk ini akan saya cari kamu ya gitu-gitu ya. Itu serem ya. Dia terasa juga gitu. Kadang-kadang kalau manusia normal kan punya masalah psikologis juga. Oh ini gimana ya? Tapi karena kita juga ngelihat dari sisi logis ya, ini ancamannya nyata apa enggak. Kalau ada ancaman harus gimana. Kan juga yang membantu kita nggak cuma sekedar diri kita atau teman-teman sesama LSM, tapi ada masyarakat juga. Dan banyak juga fakta ketika masyarakat bergerak secara bersama-sama itu bisa meruntuhkan banyak hal. Jadi di people power itulah kemudian kita bersandar gitu. Tapi kalau terdampak kemudian tadi terasa ya banyak hal gitu. Tapi makanya kita sudah punya mekanismenya harus gimana. Jadi sejauh ini semuanya bisa diantisipasi. Oke. Mungkin kita bisa fokus ke ini kali Mas. Misalnya kayak pengungkapan kasus rekening gendut waktu itu ya. Berarti itu sekitar 2010. 2000 ya.
sekitar segitu. Iya, itu kan dari ICW ya sebetulnya yang kayak Iya. mengungkap gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari timeline-nya itu, Aha. yang sampaikan ke publik kan nggak cuma ICW pada waktu itu. Betul. Ada juga misalnya seperti teman-teman Tempo. Iya. Itu Yang sempat kena artinya, molotov juga iya, ya. artinya kan informasi itu kan beredar kemana-mana juga Mhm. gitu. Jadi setelah verifikasi, ada dokumen dan segala macam, tentu apa yang jadi masalah publik atau informasi publik pasti kita akan sampaikan juga. Kira-kira gitu sih. Oke. Dan semua kan sebenarnya kita dari masyarakat cuma sekadar kasih informasi. Iya. Selebihnya itu adalah tugasnya dari penegak hukum. Nah, kita juga berusaha untuk tidak mengambil mana yang tugas penegak hukum, mana yang bukan penegak hukum. Kira-kira gitu sih. Iya, iya. Kalau lihat secara timeline juga Mas, kayaknya kan itu sempat ada pengungkapan ICW yang nggak didengar gitu ya kayaknya. Nah itu ada nggak sih kayak gimana ya, mungkin bisa cerita soal tantangannya waktu itu, gimana mengungkap proses pengungkapan kasus itu? Iya sama sih sebenarnya. Kasus korupsi itu kan nggak seperti kasus pembunuhan ya, yang kita harus lihat ini mana pisaunya, terus lukanya di mana, bagian mana kalau ditusuk yang sobek, kira-kira kalau ditembak mana proyektilnya dan lain-lain. Tapi kalau perkara korupsi itu kan sebetulnya bisa dilakukan dia di belakang meja. Tergantung informasi yang masuk, informasi yang tersedia. Iya. Jadi hampir semua perkara sih menurut saya treatmentnya, langkah-langkahnya sama aja. Misalnya contoh ya tadi saya bilang kan ada perkara Senturi, ada IKTP, ya itu kan semuanya tadi ada audit. Oh ini loh ya kita dapat nih dokumen pengadaan barang dan jasa misalnya. Oh dapat nih kita nih ada informasi. Bahkan misalnya tiba-tiba ada yang mau bersaksi. Tiba-tiba ada misalnya ada pejabat yang tahu masalah itu datang secara tertutup sampaikan kepada kita, ya itu akan jadi petunjuk-petunjuk. Jadi intinya sebetulnya lebih pekerjaan-pekerjaan yang semua tergantung buktinya itu. Pas rekening gendut itu kayaknya juga yang nominal paling gedenya kayak ada 95 miliar gitu. Ya sebenarnya banyak sih ya. Artinya informasi itu kan ada. Tapi lagi-lagi proses mekanismenya tentu kita sampaikan kan kepada penegak hukum. Selebihnya bagaimana kemudian mereka menangani itu. Nah dalam perkara di Mabes Polri kan juga pernah nyampaikan, udah kita periksa kok begini gitu. Jadi ya informasi-informasi itu ya sudah kita sampaikan dan semua sangat tergantung kepada penyidik. Kira-kira begitu. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Oke. Nah kayak tadi ya mungkin kalau misalnya kita bicara tantangan dari satu kasus yang lain tuh mungkin polanya sama gitu. Tapi mungkin waktu itu atau mungkin secara umum gitu. Itu tantangan tuh lebih banyak dari mana sih? Tantangan tuh banyak sih ya. Kalau kita baca cerita ya teman-teman yang sibuk atau punya fokus di isu gerakan anti korupsi, yang pertama tuh yang paling sering itu misalnya yang namanya serangan hukum. Jadi kayak ancaman kriminalisasi. Misalnya ada yang gara-gara dia lapor, kemudian dia dilaporkan balik karena pencemaran nama baik, terus kemudian perkara korupsinya nggak jalan, tapi pemeriksaannya, penetapan tersangkanya kepada yang dilaporkan ini lebih dulu jalan, gitu. Itu salah satu yang juga muncul ya. Terus yang lain ya kalau Mas, kalau kriminalisasi berarti ancaman dari yang dilaporkan kan ya? Iya, jadi kita kan kadang-kadang kita melaporkan kan. Melaporkan, habis kita melaporkan ya dilaporkan balik. Karena dianggap mencemarkan nama baik. Padahal kan sebetulnya aturan-aturan dari mulai peraturan edaran Bareskrim, terus kemudian undang-undang tindak pidana korupsi itu kan dia memprioritaskan laporan korupsinya dulu, baru kemudian pencemaran nama baiknya. Tapi pada waktu itu lebih banyak yang duluan adalah pencemaran nama baiknya. Gitu ya. Nah itu salah satu juga yang muncul. Jadi ya resikonya itu. Terus kemudian yang lain-lain ya tadi kayak serangan fisik ya. Serangan fisik itu udah betul-betul ditabrak di jalan, terus kemudian rumahnya ditungguin orang, ya bahkan ada yang teror-teror lewat telepon dan lain-lain. Ini spesifik untuk kasus rekening gendut? Enggak sih, hampir banyak loh. Banyak gitu ya, teman-teman di daerah misalnya di Bali ya. Ada waktu itu kita advokasi ya sampai rumahnya dibakar.
Terus kemudian juga ada yang sampai harus kita pindahkan rumahnya, dan saya rasa hal yang sama pun juga terjadi juga kepada para wartawan. Iya, betul. Misalnya saya ingat juga teman-teman Tempo terutama ya, baik saya di ICW maupun di LPSK, saya juga pernah menangani gitu ya. Misalnya perkara teman-teman Tempo ada yang dia sedang buat liputan, itu berhubungan sama kekuatan militer, kemudian dia kena teror dan dia harus dievakuasi, kan begitu. Terus kemudian juga ada yang misalnya ada kasus korupsi yang kemudian liputannya berhubungan dengan orang tersebut, dia diancam juga, bahkan sempat dipukulin, kita juga urus pada waktu sudah di LPSK, gitu. Jadi resiko-resiko itu terjadi, nggak cuma sekedar kita yang aktivis di NGO, tapi teman-teman wartawan atau jurnalis yang bikin liputan juga sama, punya resiko yang sama. Itu sih. Iya benar sih. Iya, ancaman itu sangat nyata. Iya, sama aja kok gitu. Karena kan sebetulnya kita menyampaikan informasi yang punya resiko dan itu berhadapan dengan penguasa, kira-kira begitu. Mungkin kayak sebelum kita bergeser ke LPSK, tadi mungkin udah sempat disinggung. Sebenarnya kita bisa bilang nggak sih Mas, kayak yang paling menantang atau yang paling beri ancaman waktu itu di kasus rekening gendut, katakanlah Pak DPR atau KPK, atau kayak ada pihak lain? Iya, sebenarnya kalau ancaman ya kalau dalam perkara itu biasanya yang merasa dilaporkan, kira-kira begitu, itu pasti ada potensinya. Atau misalnya bisa juga ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi, gitu ya. Kita nggak tahu dari mana. Jadi memang ya tadi dalam situasi yang kemudian itu urusan dengan perkara publik, dia kan sensitif. Ketika dia sensitif, itu kan kemudian ada yang kemudian misalnya menunggangi, memanfaatkan, bisa jadi misalnya bukan orang yang dilaporkan yang menyerang, tapi pihak lain yang menyerang. Nah kemudian karena sedang ada urusan isu itu, kemudian jadi seolah-olah bebannya pada yang dilaporkan. Jadi memang dimensinya banyak banget. Tapi kuncinya adalah itu akan sangat tergantung dari kerjasama kepolisian. Kalau kepolisian, penyidik menangani dengan baik, tentu dia akan kasih kita informasi yang baik juga. Dan jelas juga nih siapa yang melakukan gitu. Begitu sih Mbak. Oke. Kalau misalnya tadi kan mungkin kayak ada serangan, banyak serangan ya sebetulnya, kayak secara digital pun. Nah itu juga terjadi kok. Iya kan. Nah kalau misal serangan kayak yang fisik gitu Mas, yang sebenarnya ya pasti juga nggak cuma di kasus ini ya, nggak cuma di kasus rekening gendut ya. Tapi mungkin bisa cerita satu hal yang secara singkat nggak, kayak serangan fisik gitu yang mungkin paling. Nah kalau ke kita ya, kalau saya tadi ditabrak di jalan, kemudian dipukulin di jalan, terus ada 29 jahitan di kepala ya, dibacok gitu ya bahasanya kalau zaman sekarang ya, dengan senjata tajam gitu ya. Nah itu salah satu yang pernah terjadi, karena gitu sih. Tapi akhirnya tahu itu pelakunya? Ya sampai sekarang kan belum. Yang saya bilang tadi makanya ya tadi kita masih belum tahu siapa yang melakukan. Apakah ternyata itu berhubungan dengan perkara yang A, atau jangan-jangan dia perkara yang B. Karena tadi yang saya katakan bahwa dalam menangani perkara ICW kan banyak banget, nggak cuma satu. Betul. Gitu. Jadi ada banyak perkara dan itu sangat mungkin muncul dari mana-mana. Iya. Contoh juga misalnya perkara penganiayaan Mas Novel Baswedan. Kan juga belum tahu siapa sih gitu yang nyiram air keras. Dengan kondisi pada waktu itu Mas Novel pun juga menangani banyak perkara gitu. Nah itu yang menurut saya juga sampai sekarang kan lagi-lagi bebannya, penjelasannya bukan pada korban, tapi pada penegak hukum. Dijelaskan pelakunya siapa misalnya gitu. Kalau udah ada yang dihukum, betul nggak misalnya. Nah itu menjadi hal-hal yang menurut saya juga sampai sekarang harusnya ada jaminan sih bagi pegiat anti korupsi. Iya. Kalau yang kita mungkin bisa bergeser ke LPSK ya, karena sebetulnya di LPSK meskipun mungkin berapa sih, setahun ya Mas ya? Setahun. Mulai Februari 2021. Iya. Saya start sebenarnya di akhir Desember sudah ada pengumuman kan. Mungkin baru resminya di Februari. Nah kalau misalnya di LPSK juga tentu saja juga banyak sekali ya kasusnya. Itu tuh yang kayak serangan fisik tadi ya Mas. Itu kan kayaknya masih berlanjut juga ya. Kalau di LPSK sih tentu berbeda ya. Beda ya polanya. Berbedanya begini. Kalau mungkin ini setelah lebih pengalaman dan mudah-mudahan sih nggak ngebocorin informasi rahasia di dalam ya.
Tapi lebih kalau di NGO, di Heeh. LSM atau di gerakan masyarakat sipil itu kan dia ya betul-betul masyarakat sipil, Hmm, bisa diserang dari manapun. Nah, kalau LPSK tentu dia adalah lembaga yang melindungi saksi, korban, korban. ahli dan lain-lain begitu ya. Dan dia adalah petugas, Iya. dikasih kewenangan oleh undang-undang. Oke. Jadi ada perlindungannya juga dari undang-undang. Lebih ada perlindungan hukum ya. Pasti dalam Mhm. konteks perjalanan dinas aja misalnya, kalau ICW atau misalnya masyarakat sipil kita ke daerah ya kita nggak ada pengawalan. Tapi kalau perkara teman-teman di LPSK ya pasti bisa meminta pengawalan kalaulah memang perkaranya sensitif. Oke. Gitu, bisa minta bantuan dan dia juga memiliki posisi yang equal gitu ya dengan kepolisian, dengan kejaksaan sehingga bisa kolaborasi. Jadi yang saya lihat resikonya ada, tapi tidak sebesar ketika resikonya itu berhubungan sama apa ya, kerja-kerja masyarakat sipil gitu ya, nggak sejauh itu resikonya. Nah kalau yang di LPSK ya tadi bisa minta bisa pengawalan ya. Pengawalan itu dalam arti ya ada pamual lah yang bisa dimintain tolong, atau misalnya juga ada rekan-rekan kepolisian yang di BKO-kan atau ditugaskan ke LPSK kan juga ada. Iya. Jadi dalam konteks pelindungan keselamatan itu tentu akan jauh lebih baik daripada teman-teman masyarakat sipil yang memang bekerja untuk isu anti korupsi. Oke, berarti kita bisa bilang resikonya lebih berat banget Lebih sewaktu di ya, ICW betul ya. ya, betul itu lebih berat risikonya. ICW ini sangat Ya, ini ya. pada zamannya, Iya. pada zamannya mungkin karena perkara yang diungkap banyak sekali yang sensitif ya risikonya juga sangat besar. Dan kemudian juga memang pada waktu itu SOP keamanan, kemudian upaya-upaya mitigasi resiko mungkin belum sebaik sekarang. Kalau sekarang mungkin akan lebih hati-hati, lebih bijak, terus kemudian juga lebih mengukur tadi tuh variabel resiko. Kalau dulu kan ya udahlah ada informasi bukti kita jalan gas kan gitu. Apalagi pada waktu itu usianya masih pada muda-muda banget gitu loh. Iya. Nah kalau sekarang kan tadi lebih banyak, kalau ini resikonya besar banget nih, ya udah sekarang kita buat laporannya, sampaikan kepada penegak hukum, setelah itu kita close. Misal lebih ini ya, mungkin lebih kayak sekarang lebih strategis ya, lebih strategis. strategis begitu ya. Saya juga nggak tahu juga yang sekarang bagaimana perkembangannya gitu. Tapi semakin kesini yang saya bilang tadi ya, dia semakin baik dalam konteks untuk mereduksi resiko-resiko yang ada. Toh juga tujuan pemberantasan korupsi kan tetap tercapai. Iya. Walaupun memang mungkin lebih lama atau mungkin dia kehilangan momentum begitu ya karena nggak ditaruh di ruang publik, orang banyak yang nggak tahu, tiba-tiba perkaranya jalan atau lain-lain. Iya. Ya itu sih lebih ke sana sih. Ada plus minus ya. Iya, gitu. Kayaknya kita udah ngomongin banyak banget nih. Mungkin bisa minum dulu Mas. Sebelum nanti kita sebetulnya akan ini ya ngomongin ke Perindo gitu ya. Tapi mungkin sebelum ke Perindo akan ngomong soal yang paling berkesan dulu lah di LPSK. Oh di LPSK kan kayaknya banyak juga kan yang baru-baru kemarin banyak itu. Sih. Intinya sih saya juga ya bersyukur juga punya kesempatan untuk mengabdi di LPSK walaupun nggak lama ya. Karena juga menangani perkara-perkara yang sensitif, cuma memang pada waktu itu karena dalam kapasitas sebagai tenaga ahli kita juga nggak punya keleluasan, bukan nggak punya, memang nggak bagus juga. Kalau kemudian kita mempublikasi atau ngomong ke banyak orang. Gitu. Jadi memang pada waktu itu banyak juga terlibat untuk ikut ya perkara-perkara yang misalnya sudah muncul saat ini. Misal seperti kasusnya pesantren di Bandung yang melakukan kasusnya persetubuhan terhadap anak gitu ya, yang korbannya juga banyak, bahkan sampai ada juga yang punya anak, dan seingat saya pelakunya pun juga dihukum mati. Walaupun kita nggak tahu ya bagaimana eksekusinya, kita juga belum pantau apakah banding atau kasusnya ditolak atau dan lain-lain, kita masih harus tapi dalami. Memang terakhir penjatuhan hukumannya itu tapi sih. pada waktu itu memang hukumannya itu. Terus kemudian saya ikut menjadi tenaga ahli, bagaimana kemudian kita
kasih perlindungan begitu sama korban-korban, kemudian juga kita kayak semacam membantu menghitung kerugian korban karena ada yang namanya restitusi atau ganti rugi. Jadi apa sih yang hilang, apa sih penderitaan yang dialami akibat tindak pidana itu kan juga kita hitung gitu ya. Jadi terlibat di sana ngurus. Nah kasus yang lain misalnya di Jombang kalau ingat juga pernah ada kasus yang pasti berhubungan seperti itu begitu, yang setelah bertahun-tahun baru ditangkap, ya itu kan juga berhubungan sama kekuatan yang cukup besar ya, sehingga sampai sempat beberapa kali dicoba, dihadang massa dan lain-lain ya. Itu pun juga, terus kemudian juga ada kasus yang di satu wilayah yang pelakunya juga oknum kepolisian. Korbannya adalah anak di bawah umur. Itu pun juga ikut ya menjadi tenaga ahli yang datang ke lapangan gitu ya. Itu juga kita lakukan. Nah bahkan perkara-perkara lain misalnya dalam kasus ada sipil yang dianiaya oleh oknum TNI sampai meninggal di Purwakarta, itu pun juga ikut menjadi tenaga ahli ya. Ke lapangan ya. Ya yang artinya yang ngelihat faktanya, informasinya, ngasih perlindungan, mengurus saksi-saksinya, yang pada akhirnya kemudian juga oknum tersebut juga divonis juga belasan tahun oleh pengadilan militer. Gitu. Itu kita juga ikut kasih pendampingan dan perkara lain. Jadi ada banyak banget sih sebetulnya. Yang kemudian di sana kita belajar sebetulnya di Indonesia ini korban, kemudian saksi itu masih dalam situasi yang rentan. Rentan dalam arti dia ngasih keterangan itu wajib. Kalau nggak ngasih keterangan dia bisa dipidana. Jadi di Indonesia itu jadi saksi wajib. Tapi dalam KUHP kita sebelum revisi itu nggak ada yang disebutkan perlindungan saksi itu kan selain undang-undang perlindungan saksi dan korban ya gitu. Jadi itu yang kemudian heavy-nya itu adalah bagaimana menghukum pelaku seberat-beratnya, kira-kira begitu. Tapi perlindungan, ngomongin korban nih, perlindungannya apa sih, jaminannya apa, dapat apa sih, itu yang kemudian memang tidak banyak regulasi yang mengatur. Nah sekarang sudah mulai makin bagus ya. Jadi sudah ada KUHP yang sekarang pun juga sudah mulai mengatur aspek-aspek tersebut gitu. Bahkan LPSK juga sekarang sudah makin banyak berperan ya. Contoh misalnya perkaranya Baradae gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi memang ya banyak juga pengalaman di sana. Kalau misalnya tadi, yang seru ya, seru dalam tanda kutip. Seru ya, seru dan ya itu tadi juga ya banyak bantu masyarakat juga sebetulnya. Dan dia langsung ya, kalau misalnya korupsi itu kan dia nggak langsung. Artinya dampaknya itu memang berlipat-lipat, luas dia. Tapi masyarakat itu nggak kemudian kadang-kadang ada yang kayaknya korupsi nggak ada hubungan sama saya, padahal dia korban. Betul. Gitu ya. Padahal uangnya diambil, dia mau berobat jadi susah, jalannya dia rusak, kan dia terdampak sebetulnya. Nggak langsung cuma, jadi nggak kadang-kadang ada distorsi pemahaman di sana. Sedangkan kalau LPSK ya langsung, misalnya korban penganiayaan, misalnya badannya udah banyak luka, kita harus pindahkan ke rumah aman misalnya, ada juga. Atau korban kekerasan seksual, orang tuanya sebagai pelaku, kita harus pindahkan juga. Cari tempat buat dia yang aman, siapa yang mau menampung, gimana pemulihan korbannya, bagaimana konsultasi layanan psikologisnya, itu kan semua langsung memegang masyarakat sebagai korban. Itu aja bedanya sih. Menyasar ini ya, langsung kepada masyarakat yang membutuhkan sebetulnya. Betul sih, kalau korupsi itu kan lebih apa ya Mas? Ya lebih luas, dampaknya juga gede banget. Tapi kadang-kadang masyarakat dia ngerasa ini kita nggak jadi korban gitu, padahal dia korban. Gitu. Ya kayak IKTP aja mungkin nggak semua orang bisa. Iya, tapi kan ketika ada yang misalnya bikin KTP jadi lama, sempat dulu kan lama tuh, tertunda yang jauh banget gitu ya. Itu kan juga bagian dari dampak gitu. Layanannya jadi terbatas. Nah itu yang saat ini emang terjadi. Jadi nggak langsung. Oke. Mungkin kayak kalau di LPSK tadi ya Mas, ancaman terhadap korban tuh seperti apa biasanya? Korban banyak ya, ancaman korban ya. Ya misalnya ada tadi dari mulai korban atau saksi yang
betul dapat serangan fisik ya. Mm-mm, mm-mm. Ya misalnya saya sendiri juga menangani dalam suatu perkara ya sampai misalnya korbannya dipukul, Mm. terus kemudian handphonenya dirampas, bahkan kepalanya sempat dibenturkan ke tembok gitu ya. Dan itu anak perempuan. Oke. Karena dia menjadi saksi dan dia cerita banyak di ruang publik. Mhm, Resikonya gede banget. Itu terjadi dan kita lakukan pendampingan, terus memindahkan ke rumah aman. Itu yang waktu kasus apa, Mas? Ada kasus lah, pokoknya Oke. di wilayah Jawa Timur lah kira-kira gitu. Oke. Ya cuma tadi saya bisa sharing bagaimana Mhm, apa yang terjadi, tetapi kan untuk spesifik Betul. identitas Kita nggak bisa. tentu kita nggak Mhm. bisa lebih jauh ya gitu. Cuma pengalamannya adalah ya tadi upaya-upaya melindungi itu memang kerja-kerja senyap gitu. Mhm. Orang nggak banyak yang tahu dan memang tidak perlu tahu karena Mhm. kalau tahu ada resiko. Kayak tadi misalnya tiba-tiba tahu si C atau si A menjadi saksi, ya Mhm. udah dia akan punya resiko nanti tuh. Bisa dia didekatin, bagus kalau pakai uang ya, tawarin Iya. uang, udah jangan ngomongin duit Mhm, gitu ya. mhm. Ya itu masih bisa diukur. Tapi kalau tiba-tiba dia harus diculik, dia dianiaya atau dia dihilangkan, itu kan juga mungkin terjadi Iya, iya. gitu. Jawa Nah, itu- Timur nih kita bisa sebut Jombang nggak? Makanya peristiwanya di Jawa Timur lah pada Oke. waktu itu. Oke. Nah itu soal resiko. Jadi banyak sekali. Mhm. Yang Kalau sampai perkara-perkara. ancaman pembunuhan gitu ke Ancaman korban ya? ancaman pembunuhan sepanjang saya menangani belum. Oke. Tapi kalau cerita yang lain-lain atau yang ya? sebelum-sebelumnya atau yang di lainnya pasti ada juga. Mhm. Teror-teror itu makanya kemudian harus ditaruh di rumah aman Iya, gitu. iya. Apalagi kalau Ada ya Mhm. mungkin karena namanya rumah aman nggak kelihatan keren ya. Kalau filmnya kan safe house ya. Mhm. Wih, safe house gitu. Safe house namanya. Iya. Betulan safe house. Mhm, mhm. Dalam arti kita ini petugas. Iya. Itu nggak semuanya tahu. Di mana sih safe house-nya? Oh, oke. Di sini sih itu nggak semuanya tahu Aha, gitu. Jadi hanya spesifik yang emang ada petugas perlindungan dia yang tahu. Oh. Bahkan misalnya akses ke sana, bahkan korban sendiri nggak tahu itu, dia harus nggak boleh tahu tuh lokasinya, Ini apa jalannya sih? lewat Ha, mana. ha. Iya, pokoknya ada tempat di situ semuanya di cover, Oke. aman ya. Betul kalau pernah nonton film Safe House ya Safe House gitu. Iya, iya, Cuma benar-benar namanya di kayak kita kan rumah aman. Rumah aman. Oh ya rumah aman. Ya udah. Sebetulnya apalagi kalau pelakunya dalam rumah tangga ya. Ya pengaruh rumah Mhm. tangga ya. Kalau rumah tangga ya juga sering terjadi. Bahkan misalnya di wilayah Jakarta juga beberapa kali harus kita pindahkan ke safe house Mhm. karena perilaku orang tuanya sebagai pelaku, bapaknya ini sangat kasar, gampang main tangan, gampang mukul. Kita pindahin ke rumah B juga, dia bisa dikejar ke sana. Ya sudah. Serem Sampai banget. perkaranya selesai dia harus diamankan. Mhm, mhm. Gitu. Nah, itu kemudian memang perlu ada yang namanya asesmen resiko tadi. Dicek Oke. resikonya gimana sih ini? Bahaya apa enggak? Nah, kalau ancamannya jelas, nyata, apalagi sudah terjadi, ya itu harus betul-betul dapat treatment yang ini karena akan jadi tanggung jawab gitu. Ya Oke. contoh misalnya saya sudah di LPSK sih Mm-mm, pada perkaranya Baradae ya. Ketika misalnya LPSK memutuskan untuk tidak memperpanjang perlindungannya Baradae misalnya. Iya. Mm-mm, Ya kan mm-mm. itu berarti ada sesuatu gitu. Kalau Mhm. saya melihat ya karena pada waktu itu ada wartawan Iya. atau media gitu ya yang kemudian sebetulnya tidak dapatkan izin secara proper dari LPSK, Mhm. memaksa masuk bisa wawancara. Sebetulnya kenapa LPSK memutuskan perlindungan tersebut? Menurut saya karena emang ada perjanjian perlindungan tadi. Mhm. Perjanjian Mhm. perlindungan bahwa kalau ada orang yang mau nemuin, mau apa harus lapor dulu LPSK. Kenapa? Harus lapor karena LPSK yang bertanggung jawab. Mhm. Tapi kalau orang siapapun bisa mengakses korban Mhm. atau mengakses saksi, ya artinya kan dia juga rentan. Mhm. Mhm. Itu bukti bahwa LPSK bisa diterobos tuh. Mhm. Padahal dalam perlindungan loh, dalam Iya, perlindungan yang iya. nggak boleh setiap orang masuk. Bahkan kalau saya amati ya pasti ada di situ orang yang menjaga juga. Mhm. Bahkan misalnya untuk makan, laundry dan lain-lain pasti akan dibedain. Oke. Nah itu sekarang tiba-tiba nggak ada izin yang nggak ada, ngeringsek mewawancarai Menerobos. misalnya, Mhm. itu kan artinya kalau ada apa-apa, ada resiko kenapa-napa, ya LPSK harus tanggung jawab. Nah jadi karena untuk menghargai tadi ya sudah, karena sudah
dia juga ngasih kesempatan, nggak ada perlawanan, nggak ada lapor dulu, nggak ada macam-macam, kemungkinan itulah pertimbangan LPSK kenapa dia harus diputus perlindungannya. Meskipun yang diputus cuma untuk ini ya, fasilitas ya. Kalau untuk hukumnya sih saya rasa masih sih. Oke. Terus kalau kayak apa ya, nasib saksi gitu, Mas gimana sih selanjutnya? Ya saksi itu sebenarnya juga saksi, korban, ya itu sebetulnya juga yang saya bilang tadi ya, dia punya resiko. Dan kalau saya diskusi panjang lebar juga dengan pimpinan juga, bahkan misalnya untuk korban juga ada yang pernah ganti identitas, gitu, ganti nama. Sampai gitu ya? Iya, dan LPSK punya kewenangan itu. Oke. Jadi ya tapi kalau untuk yang misalnya kayak film Face Off ya ganti wajah saya nggak tahu ya. Tapi kayaknya belum pernah ada deh yang ganti wajah. Tapi kalau ganti identitas pernah ada. Oke. Pernah ada gitu. Karena saking dia harus disclosure deh, dia orang nggak boleh tahu deh soal dia harus pindah, dia harus ganti semua itu. Dan itu termasuk kewenangan LPSK ya? Dan itu LPSK punya kewenangan tadi untuk tadi mengurusi itu, minta ganti nama dan lain-lain gitu. Jadi sejauh itu sih, jadi resikonya juga cukup besar. Dan kemudian juga resiko itu kan gak cuma sekedar pas perkara atau pas keputusan, tapi setelah orangnya bebas, setelah perlindungan kan juga masih ada resiko gitu. Jadi memang panjang ini, cuma ya kita nggak bisa hindarkan, mau tidak mau kita harus dukung itu gitu ya. Jadi orang jadi korban, jadi saksi itu bisa dipulihkan. Mungkin kita sekarang beralih ya, beralih ke Perindo nih gitu. Sebenarnya kan April ya Mas kayaknya bergabung ke Perindo ya. Nah ini kan sebenarnya pilihan yang keputusan yang sangat sih, dan menarik gitu ya, dan menarik gitu ya. Nah sebenarnya ada nggak sih alasan spesifik kenapa kemudian kayak kenapa Perindo dan nggak parpol lain gitu? Atau misalnya apakah ada apa ya? Yang mempengaruhi tokoh gitu katakanlah? Pertama, ketika ada aktivis dia transisi ke politik aja, itu pasti butuh pertimbangan yang sangat panjang. Karena dari yang non partisan menjadi partisan, itu kan sesuatu yang sangat bertolak belakang secara garis perjuangan. Ada yang partisan, non partisan. Itu aja dia untuk pindah ke situ dia butuh waktu yang sangat panjang. Apalagi ya dalam konteks aktivismenya bukan setahun 2 tahun dan itu sudah bertahun-tahun gitu ya. Dia butuh waktu, itu yang paling pertama. Nah jadi ketika dia pindah ke partai politik aja pasti butuh pertimbangan itu. Nah pertimbangannya apa? Emang sempat saya panjang tuh, ini gimana ya, ada banyak tawaran, ada beberapa partai lah. Beberapa partai menawarkan, partai A, partai B, ada partai C menawarkan. Setiap ketemu, gimana Tam? Lu mau gimana nih abis dari cewek nih? Mau terus di cewek atau lu mau kayak Febri Diansah misalnya masuk KPK, lu mau kayak gimana? Udahlah ikut partai sama gua. Lu gak usah pikir ini itu dan segala macam, gua siapkan. Mudah-mudahan orang kayak lu bisa masuk nih. Ada partai A nawarin begitu. Ada partai C. Nih kayaknya kalau Tam masih bisa nih masuk partai nih gitu ya. Gimana, tertarik nggak? Jadi gitu terus. Ada juga partai yang ketiga seperti Perindo, ya dia bilang begini, Mas, kita ajak untuk bergabung gitu ya dengan pertimbangan A, B, C, dan D. Kemudian itu pikir itu nggak langsung iya. Boleh spill beberapa kali pertemuan. Spill warna partai. ya dia Perindo itu saya bilang tadi ya. Kalau yang akhirnya saya di Perindo gitu. Nah partai lain juga ada. Pokoknya ya partai parlemen lah. Banyak ya. Banyak dong. Banyak ya. Iya merah kuning karena apa kalau udah gitu. nyebut, karena kalau udah nyebut warna udah langsung spesifik gitu ya. Langsung ke partainya itu gitu. Ya itu tujuannya sebetulnya. Ya pokoknya totalnya ada 4 yang menawarkan. Ada 4 yang menawarkan. Tapi sekuensinya beda-beda. Yang paling terakhir Perindo gitu. Dari sekian banyak tawaran. Ini Kenapa nawarin tuh? nih gitu ya. Ya tadi pertama untuk ke Perindo aja saya itu butuh waktu lama gitu ya. Ini gimana sih? Tapi setelah saya pikir-pikir ya memang tadi yang paling pertama kan tadi ya yang saya bilang tadi bahwa aktivisme itu kan dia nggak cuma sekedar di di dunia NGO gitu, tapi dia juga melekat pada semua bidang termasuk politisi, kira-kira gitu yang itu frasa awalnya. Kemudian yang kedua soal garis perjuangan
Yang saya bilang tadi, saya di LPSK maupun di ICW, kita akan menangani kasuistis. Oke. 1 kasus, 2 kasus. Ya saya sangat senang dalam arti bersyukur kalau bisa bantu orang banyak gitu. Nah saya rasa kalau kemudian yang kita ingin perbaiki adalah sistem, itu nggak ada jalan lain selain lewat politik. Berarti percaya dengan rumus mengubah dari dalam nih? Nah, kalau saya saat ini ada di situ. Oke. Karena tadi ya dengan situasi yang sekarang ya sebutkan aja soal pertarungan di legislatif, soal undang-undang. Bahkan nggak undang-undang deh. Soal pemilihan pejabat publik. Pejabat ketua KPK, Komnas HAM, Komisi Yudisial, bahkan LPSK, kan di DPR juga. Artinya mereka menentukan nggak cuma regulasi, tapi siapa yang akan jadi tampuk pimpinan organisasi-organisasi lembaga kuasi negara yang itu adalah tempat bergantungnya masyarakat sipil. Misal, ICW untuk advokasi isu anti korupsi, ya dia punya kepolisian, punya kejaksaan. Kalau macet, dia punya KPK. Lah sekarang kalau KPK-nya misalnya, tadi konflik pimpinan dengan pegawai rame panjang, perkara nggak jalan, itu kan berarti kan juga ada problem yang perlu diselesaikan. Ya bisa juga menggunakan people power, gerakan masyarakat sipil yang besar, gede-gedean, bisa demonstrasi, ada juga jalan itu, boleh ditempuh. Nah cuma ada jalan lain yang menurut saya juga harus tempuh juga, adalah jalur politik tadi. Karena di sana udah nggak ada lagi ruang. Kalau kita mengubah negara atau dalam arti sistem biar politik gitu. Nah sekarang tinggal kira-kira politik mana nih yang kayaknya sih dari sisi perkara, rekam jejak, resikonya nggak paling mending yang ini. Nggak gede banget, kira-kira gitu lah, nggak gede banget gitu. Ada pengaruh tokoh tertentu nggak? Ya. Ada pengaruh tokoh tertentu nggak? Tokoh tertentu ya sebenarnya ada beberapa ya. Ya contoh misalnya kalau di Perindo pada saat saya masuk itu ada beberapa yang saya kenal juga. Misalnya seperti Ferry Kurnia Rizky ya. Ya mantan komisioner KPU gitu ya. Dia juga saya rasa ini orang bagus juga kira-kira gitu. Dan yang lain-lain udah mulai bergabung. Jadi ada banyak teman-teman yang saya rasa ini oke sih gitu ya. Walaupun saya juga yakin di partai lain juga ada. Saya kenal baik dengan A, kenal baik dengan C gitu ya. Tapi dari pertimbangan tadi, ruang yang diberikan kepada saya pun juga lebih besar. Misalnya ketika baru masuk, saya langsung ketua bidang. Kan gitu, ketua DPP ya. Ketua DPP bidang hukum dan HAM. Itu kan artinya udah dapat posisi strategis di DPP, Dewan Pengurus Pusat. Nah sedangkan kalau mungkin dengan partai yang lain atau partai yang besar tentu nggak mungkin. Nggak akan situ ya. Ya misalnya mungkin kalau ya ketua DPP-nya mungkin kalau di partai PDIP misalnya ya ada Pak Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM ya mungkin ya levelnya ya gitu ya. Ya nggak mungkin saya tiba-tiba ada di posisi itu kan nggak mungkin. Gitu ya artinya dia paling visible buat pendatang baru seperti saya ya kasih ruang cukup besar di Partai Perindo. Ada gitu. Pertimbangan ketua umumnya nggak? Ya ketua umum juga kasih pertimbangan. Ada pertimbangan juga buat saya gitu ya. Artinya ketua umum kan di Indonesia ini di partai politik juga ada banyak kan. Ada A, B, C, D ya. Semuanya punya latar belakang masing-masing. Dan saya rasa di posisi yang sekarang saya oke dengan ketua umum. Gitu ya. Buat saya oke. Gitu ya. Apa yang ditawarkan, apa ruangnya, bagaimana kolaborasinya saya sebagai individu, anak baru, dan dia sebagai ketua umum partai, itu juga menurut saya oke, gitu. Dan secara histori, rekam jejak juga, buat saya sebagai seorang ketua umum, oke. Dan posisi strategis tadi ya? Ya, oke, gitu. Oke dalam arti nggak ada rekam jejak yang mengkhawatirkan dan lain-lain, saya rasa oke. Gitu ya, kiprahnya juga bagus juga, gitu, nggak ada masalah dengan itu, gitu. Oke. Jadi kan sebenarnya tadi kayak abis jadi aktivis di LPSK, kemudian sekarang masuk partai politik, gitu ya, masuk politik gitu. Nah, apa perbedaan yang paling terasa gitu dari aktivis dan? Iya, kalau perbedaannya kan jelas ya. Kalau di NGO itu atau apa namanya NGO itu non government organization ya, atau CSO, Civil Society Organization, ya orang bilang suka LSM, kira-kira gitu. Nah tentu ini kan pengaruh ini orde baru. Iya, pengaruh apa ya? Mungkin pengaruh donor juga kali ya. Enggak lah sih. Makanya mungkin ada kelompok yang suka
CSO, ada yang suka NGO, ada yang suka ini macam-macam lah. Nah, tapi pada intinya adalah ya pola kerjanya itu juga langsung berhubungan dengan mengorganisir masyarakat, ya, bersentuhan dengan masyarakat. Kita ngasih pemahaman, edukasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, itu juga menurut saya menyenangkan dan pola kerjanya seperti itu. Nah, sedangkan kalau di LPSK tentu karena dia adalah lembaga negara, dia punya SOP, punya struktur yang memang sudah baku, sudah jelas. Jadi memang harus diikuti. Nah, tapi memang dari sisi resiko tentu tidak seberesiko gerakan masyarakat sipil yang memang tanpa ada perlindungan hukumnya. Beda dengan LPSK yang saya katakan tadi. Dia ada pengawal dan lain-lain, ada yang ikut melindungi lah gitu. Karena memang tugasnya adalah melindungi. Gitu. Dan dia tidak langsung head to head dengan masalah seperti kelompok masyarakat sipil yang melaporkan oknum pelaku korupsi, kira-kira gitu. Nah, kalau di partai politik tentu lebih cair ya, lebih cair, lebih dinamis, dan kemudian juga tentu dunia yang berbeda. Tapi kalau saya melihat dari ketiga tempat tadi tetap punya garis perjuangan yang sama. Karena saya lama di isu hukum, tentu yang saya perjuangkan soal reformasi hukum. Dan di partai politik juga, ya tadi saya katakan, Pak Haritanu sebagai ketua umum, pertama secara figur menurut saya dia nggak ada masalah, bagus-bagus aja, bagus lah kira-kira gitu. Nah, terus kemudian juga secara kesempatan, Pak Haritanu kasih ruang yang cukup besar untuk advokasi. Jadi partai ini tadi partai inklusif, kemudian juga ya buktinya apa? Ya mungkin dalam setahun belakangan ini ya. Ya kita betul-betul nanganin korban-korban kekerasan seksual terhadap anak gitu ya. Itu sudah ada beberapa yang vonis. Mungkin lebih dari 7 perkara. Beberapa orang sudah dihukum. Ya misalnya ada yang sampai dihukum 11 tahun, dendanya 1 miliar, dan harus bayar restitusi juga. Dan itu adalah Partai Perindo yang melaporkan. Korban juga kita yang pegang. Pegang dalam arti ketika diperiksa kita yang dampingin, ketika dia perlu cari tempat tinggal kita juga bantu carikan juga, gitu. Dan itu dilakukan. Dan saya rasa itu juga menurut saya hal yang menyenangkan karena partai politik tidak hanya bicara soal di ruang publik dia ngomong partai harus begini, harus begitu, enggak. Bisa juga dia dipakai untuk advokasi, gitu. Terakhir misalnya juga ada yang kita pulangkan TKI. Jadi berawal dari perkara kekerasan seksual anaknya, gitu kan di Jawa Timur. Terus kemudian begitu kita cek orang tuanya sedang menjadi TKI, gitu ya di luar negeri. Nah di sana ternyata dia tidak berdokumen TKI-nya. Tidak berdokumen artinya apa? Dia akan kena hukuman di sana, hukuman di imigrasi, ditahan di sana. Nah ternyata kita harus urus, kita advokasi, surati menteri, dapat kerjasama yang bagus dari pihak kementerian. Akhirnya dia dipulangkan. Dan kita yang menyambut di Bandara Soekarno-Hatta, termasuk menyiapkan kepulangannya ke Jawa Timur. Gitu. Jadi pulang dia. Itu pun juga saya senang sekali. Dan di sana juga dia sampaikan, ini mana nih teman-teman Perindo yang kemarin bantu, kami tolong kalau bisa dibantu juga. Masih banyak teman-teman di sana yang punya masalah. Dan saya bilang, ya tadi kita kan terbatas nih kapasitasnya. Kita belum ada di parlemen, belum ada juga di eksekutif. Ya mungkin ada wamen dapat ya, tapi yang lain belum ada. Maka dari itu ya susah. Ya kita hanya bisa bantu per kasus yang memang kebetulan kita bisa tangani. Gitu. Jadi saya rasa garis perjuangannya sama dan apa yang diusung pun juga kayaknya gak akan jauh beda sama yang ketika waktu kita di gerakan masyarakat sipil. Mungkin sebenarnya kita akan ke arah situ juga sih. Ini kan akan caleg gitu ya, akan nyalek gitu ya. Di Dapil 5 ya, Jawa Barat, Bogor. Nah, sebenarnya kita mengenal itu sebagai Dapil neraka gitu ya. Kira-kira apa nih strategi yang akan dilakukan untuk memenangkan saya rasa hampir semua dapil neraka sih. Gitu ya? Iyalah, nggak ada yang nggak neraka. Semuanya pasti persaingannya ketat. Itu pasti. Nah, kalau saya sendiri tentu ya kita punya latar belakang
aktivis ya, NGO gitu ya, yang tentu saja juga ada pertama bisa kita buatkan program-program pendampingan. Yang tentu saja itu sebetulnya udah kebiasaan kita. Ya misalnya ada kasus kita dampingi, ada juga misalnya sengketa masyarakat, misalnya melawan pemerintah, masyarakat melawan swasta, ada kelompok-kelompok yang itu kan juga kebiasaan kita mendampingi, itu kita lakukan. Jadi ada beberapa dampingan-dampingan di Kabupaten Bogor yang tentu saja itu pasti akan membantu saya dalam konteks pemilihan legislatif nanti. Jadi sudah ada basis yang terbentuk karena memang kita pendampingan dari dulu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita juga pasti sudah sosialisasi termasuk misalnya buat program-program tadi ada konsultasi hukum gratis dan lain-lain, termasuk kita ada program misalnya seperti bagi-bagi gerobak. Kata bagi-bagi ini sebetulnya ya memudahkan aja orang tahu Partai Perindo bagi gerobak. Nah tapi sebetulnya di balik bagi gerobak itu nggak semuanya tinggal langsung dibagikan, tetapi kita melihat juga apakah misalnya yang dibagikan itu udah butuh apa enggak. Misalnya gerobaknya rusak apa enggak sih, kita lihat dulu gerobaknya, oh rusak nih dia butuh, kita kasih. Atau dia usahanya selama ini hanya menggunakan meja, dia pengen mobile, kita kasih gerobak. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar ngebagi kepada sembarang orang. Karena kan tujuannya sebetulnya kita ingin menguatkan UMKM lah kira-kira gitu. Jadi masyarakat UMKM levelnya naik. Kalau levelnya sudah naik, kita berharap dia juga bisa merekrut tenaga kerja yang lain. Contoh misalnya dia punya satu gerobak. Ketika gerobaknya pendapatannya kita cek setiap bulan, meningkat terus, kita kasih nih satu gerobak lagi, tapi ini pinjaman ya. Gitu ya. Nah, kalau dia punya 2 gerobak, tentu dia akan merekrut yang namanya karyawan. Nah, itu yang kemudian kita harapkan dengan penguatan UMKM, maka membuka lapangan kerja. Karena kalau kita hanya bergantung pada investor, bergantung kepada pemerintah atau swasta, yang memang itu punya usaha seperti corporate, pabrik gitu ya misalnya, itu kan juga nggak mudah gitu. Sedangkan kalau UMKM ya usahanya jalan, gerobaknya nambah, pembelinya nambah, punya karyawan, itu pasti akan buka lapangan kerja. Gitu. Dan yang terakhir ya kita juga tahu datang ke masyarakat ya kita tawarkan KTA, kartu anggota Perindo, tapi dia berasuransi gitu. Jadi harapannya apa namanya? Karena kan juga resiko pada saat pemilu kan juga besar, ada yang kecelakaan, bahkan juga ada yang sampai meninggal dan lain-lain. Nah tentu dengan adanya kartu itu ya kita harapkan selain dia menjadi anggota Perindo, ini meningkatkan Party ID, itu juga bisa ngasih manfaat buat orang tersebut gitu. Jadi kita lakukan juga. Jadi satu-satu door to door kita datangi, kita kasih kartu, kita kasih penjelasan soal caleg gitu ya. Kemudian juga programnya apa dan lain-lain, termasuk kita tanya juga mau milih apa enggak, kan kira-kira gitu. Nah itu apa jawabannya? Ya tentu ada yang mau milih, ada yang enggak juga, karena kan nggak boleh dipaksa kan. Yang paling tidak sekurang-kurangnya ya kita menawarkan tadi menjadi anggota Partai Perindo, kira-kira begitu sih. Berarti itulah gambarannya yang kira-kira yang coba kita, karena kan juga tadi ada beberapa isu misalnya yang bilang, ini masyarakat itu sekarang kan pragmatis, semua tergantung wani piro, ya kan kira-kira gitu. Tapi saya rasa nggak semuanya. Saya melihat juga misalnya ada kita simulasi, misalnya nih Mbak Nela sebagai wartawan dan juga sebagai masyarakat, kita kenal, tinggal misalnya Kabupaten Bogor, saya tanya, mau milih saya apa enggak? Tiba-tiba ada yang kasih uang, ini Mbak 100.000 coblos saya ya. Kira-kira ngambil yang mana? Milih saya atau ngambil 100.000? Sulit. Ini malah yang dapat tugas ya. Tapi saya rasa ya atas nama pertemanan, kalau sudah kenal, pasti saya juga nggak akan ambil tuh yang 100.000. Ya udahlah 100.000. Toh juga udah kerja, orang yang nggak lagi ambil apa aja gitu karena kenal, dan itu yang coba saya bangun, proximity tadi, proximity sama masyarakat. Kedekatan ya. Kedekatan tadi dengan masyarakat. Kalau misalnya tadi saya katakan tadi beberapa cerita saya tanya, karena saya sangat yakin ya, walaupun orang ada yang bilang, Bogor tuh banyak yang pragmatis begini, saya rasa enggak. Yang pragmatis tuh yang emang main aja, main dalam arti begini. Ada yang, ini saya bisa bawa 5.000 orang, saya bisa bawa 1.000 orang, itu yang pragmatis tuh.
ini sekian anggarannya segala macam, itu yang pragmatis. Tapi kalau yang masyarakat, sepanjang proximity-nya terbangun, saya rasa enggak. Misalnya ada keluarga yang kita bantu gerobaknya, wah ini gerobaknya begini ya, nanti bulan depan saya cek ya. Atau misalnya butuh promosi saya bantu ya, atau saya siapkan nih kirisnya nih, jadi bisa bayar lewat ini. Saya rasa itu sekeluarga pasti milih saya, yakin saya gitu. Oke. Ya maksudnya dalam arti bukan karena dikasihnya, tapi karena proximity-nya, kenalnya tadi gitu. Sesuatu yang dibangun ya. Ada sesuatu yang dibangun gitu. Itu karena hilang sebetulnya kan. Orang nggak pernah ke dapil, tiba-tiba jadi anggota DPR. Kan itu yang kemudian aneh. Kok dari mana dia tahu misalnya. Nah ini yang coba kita perbaiki sih sebetulnya. Ya walaupun jalannya pasti panjang, ya kita biasalah. Jalan yang panjang dan berdarah-darah itu biasalah. Jadi ya itu di sebelum-sebelumnya juga jalannya panjang. Ya pasti panjang dan berdarah pastilah. Tapi ya tadi namanya perjuangan kan kita harus kalau kita yakin kita harus teruskan. Oke. Kalau kayak mungkin terakhir di soal Perindo ya, ada nggak sih cerita yang berkesan di isu pendampingan gitu? Ya ada sih yang berkesan, kayak misalnya mungkin 2 bulan lalu kita dari ada ibu anak sama bapaknya gitu datang ke gedung high end yang ada di MNC karena di situ ada kantor relawan perempuan dan anak Partai Perindo. Datang ke sana itu dia dari jam 8 pagi. Terus dia mau ketemu dengan saya dan tim, termasuk dengan ketuanya, ketua umumnya Bu Jenny. Nah karena kita sedang lagi nggak ada di tempat, sedang ada di daerah ya, dia nunggu sampai jam 1 siang. Gitu dari pagi. Terus kita tanya kenapa, ada apa? Gara-gara dia ngelihat berita-berita kita waktu kasih pendampingan. Akhirnya dia nungguin kita. Nah anaknya ternyata dia usia 5 tahun. Kemaluannya dimasukkan jari-jari oleh anak usia 11 tahun. Itu berdarah. Dan itu anak itu ya nangis terus, sakit gitu ya. Lapor ke kepolisian, mungkin prosesnya masih agak lambat, dianggap nggak maksimal prosesnya jalan. Terus ya udah kita kasih pendampingan. Gitu, disitulah kemudian saya ngelihat ternyata emang kebutuhan soal yang begini-begini juga tinggi gitu. Nah itu saya sangat berkesan karena ya belum ada setahun dapat kepercayaan dari orang yang datang, itu kan menunjukkan soal trust ya, percayaan sama partai. Apalagi melihat dari berita tadi. Iya ada berita gitu, dapat kontak dari mana, ada teman wartawan yang ngasih nomor kontaknya. Udah akhirnya kita datangin, ketemuin, kita dampingi. Dan sampai sekarang sudah kita urus dari mulai laporannya sampai perlindungannya, sampai restitusinya. Kita bawa ke LPSK sebagai korban. Terus kemudian ya udah, karena saya juga pernah di LPSK, teman-teman saya ajarkan juga gimana caranya untuk bikin laporan, pengajuan, karena kan mudah sebetulnya. Nah sekarang udah terbiasa tuh. Nah jadi saya rasa ada budaya yang terbangun gitu ya. Itu menurut saya sangat berkesan sih. Datang jauh-jauh pakai motor gitu ya, perjalanan 1 jam gitu ya, nungguin sampai siang. Menurut saya itu saya sangat-sangat berkesan gitu ya di peristiwa itu. Jadi konteks pendampingan ternyata bisa dipakai juga di partai politik, nggak cuma sekedar teman-teman LSM atau NGO yang memang fokus di sana, tapi juga yang lain juga ternyata bisa, kira-kira begitu sih. Ya sebenarnya kita ngomong di podcast ini juga dalam rangka itu ya, membangun proximity ya, kedekatan. Oke. Mungkin ini udah banyak banget Mas Tama, kita udah ngomongin yang serius-serius banget kayaknya dari tadi ya. Iya, ini santai-santai kita ngomongnya. Cuman padahal di awal kita pengennya ini ya. Karena ada luka itu sih, karena ngomongin soal bacokan sih ya. Iya, nggak bisa Mas. Itu bawaannya nggak bisa bercanda itu. Iya, jadi serius soalnya kita nggak bercanda itu tadi. Oke, mungkin kita sekarang bisa beralih ke pertanyaan yang ringan sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini. Dan dilanjut pertemuan yang lain ya. Mungkin ini pertanyaan ringan nih Mas. Ada beberapa nih. Yang pertama, milih aktivis atau politikus? Politikus aktivis sih sebenarnya. Aktivis politis kan saya bilang tadi. Nggak bisa. Harus satu ya? Ya, karena saat ini di politik sih udah jadi. Berarti kalau saat ini aktivis? Kenapa? Kalau saat ini aktivis pilihan aktivis? Enggak juga, karena emang mungkin tadi ya saya katakan tadi garis perjuangannya saat ini ya saya ada yang ingin saya tuju. Jadi nggak cuma sekadar perbaikan atau bantuan satu atau sekelompok orang, tapi kita pengen sistem yang berubah ya politisi.
Oke. Selanjutnya, liburan pilih ke Lido atau ke Puncak? Kayaknya deketan deh itu ya. Ke Lido atau ke Puncak? Preferensi. Saya ke Lido. Oke. Karena di sana saya ketemu konstituen, ada banyak, Oh gitu. ada banyak konstituen di Oke. sana, iya. Iya. Terus ICW atau LPSK? Wah itu berat banget. Saya dua-duanya suka sih. Dan agak nggak comparable ya? Iya, nggak comparable, itu kan tahapan ya. Nggak tahu masalah karena di pertanyaan jadi harus dijawab sih. Mas. Pertanyaan ya. ICW. Oke. Terus Vicky Prasetya atau Aldi Taher? Dua-duanya juga bagus nih. Sama-sama itu ada setipe. Tapi karena kalau untuk apa ya namanya ya, perkembangannya dalam berorganisasi dan berpartai, saya rasa Vicky. Oke, Vicky. Nggak susah ya milih? Iya, nggak susah sih karena sama-sama orang partai Perindo juga. Oke. Gitu ya. Walaupun kalau lucu Aldi Taher. Dia lebih lucu. Jadi Tapi, apa pilihannya? enggak, dia lebih lucu tapi atas nama partai. Oke. Karena dia juga tadi menjalankan kampanyenya, kemudian strategi penangannya pun juga lebih serius. Saya rasa Vicky saat ini. Vicky. Oke, saat ini. Ya, dan dia juga banyak bawa kader-kader dari artis begitu ya ke partai gitu. Jadi saya rasa itu bisa memberikan benefit buat partai. Jadi ya saat ini Vicky. Jadi lebih membuat variasi ya? Ya, Vicky. Oke, terakhir. Gravelan atau city strolling? Apa? Sepedahan atau city sepedahan. Apa tadi? Ulang? Sepedahan atau city strolling? Sepedahan sih. Sepedahan. Kayaknya banyak highlight soal sepedahan di sepeda. ini. Saya senang sebenarnya sepedahan. Biker sejati ya? Oke. Mungkin itu dulu teman-teman episode kita bersama Mas Tama kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan episode bersama Mas Tama. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.